Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang nilai dan prinsip anti korupsi untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nama dari kelompok 5, Citra Lado, Johannes Pen, Perdi Jurumana, Sukmawati, dan Yeni Ruth Boybeti. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi terdiri dari yang pertama, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang pertama, kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak mencontek pada saat ujian. Yang kedua, kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu sesama. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, dan pantang mundur. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. 8. Keberanian. Untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Contohnya berani bertanya kepada dosen. Yang ke-9, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Contohnya adil dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang berikut prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, yang kelima kontrol kebijakan. Yang pertama, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Yang berikut contoh akuntabilitas. Contoh penerapan akuntabilitas di lingkungan kampus seperti menyerahkan laporan kegiatan oleh ketua panitia kepada para mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau belum. Yang berikut
Transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Contoh transparansi. Contoh penerapan prinsip transparansi di lingkungan kampus adalah seperti pemberian surat pemberitahuan yang berisi rincian biaya jika ada kegiatan membeli barang atau iuran. Yang berikut, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Contoh kewajaran. Contoh penerapan kewajaran di lingkungan kampus seperti halnya dalam pemberian nilai tugas mandiri dan tugas terstruktur kepada mahasiswa. Mahasiswa tersebut sudah melakukannya tugas dengan semestinya, tapi menilai dosen berdasarkan kedekatan dan hal-hal pribadi. Yang berikut, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Yang berikut contoh kebijakan. Contoh penerapan kebijakan di lingkungan kampus adalah menerapkan hukum untuk mahasiswa dan dosen yang terlambat ke kampus. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Yang terakhir, contoh kontrol kebijakan. Misalnya dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, serta pelaporan di mana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, dan institusi. Sekian dan terima kasih hasil dari diskusi kelompok kami.